Kemarin ada cerita yang miris kan, ada mahasiswa dia meninggal dunia karena dia nyari sinyal kan. Itu kalau kita jadi strike itu bisa langsung jadi strike, bisa jadi langsung mahasiswa meninggal karena dia mau kirim tugas. Udah selesai beritanya. Tapi kalau kita jadi feature itu bisa lebih dalam lagi. Kenapa mahasiswa itu bisa nggak dapat? Kenapa harus mencari sinyal begitu? Apakah tugasnya terlalu susah? Bagaimana kalau ternyata selama ini sekolah di rumah itu ternyata adalah juga privilege. Ada yang ternyata dia satu rumah handphonenya satu. Kali ini kita akan membahas tentang feature. Apa itu feature dan bagaimana cara menulisnya. Kali ini saya bersama dengan wartawan Solo Pos, Mbak Mariana Riki PD. Pagi Mbak. Pagi Mas. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Oke, Mbak Mariana ini selama hidupnya, selama jadi wartawan, itu dulu sering nulis feature di desk apa Mbak? Pariwisata, terus pertanian. Terus juga saya anak-anak muda. Oke. Yang itu tulisannya feature. Bisa dijelaskan Mbak? Kenalan dulu deh sama mahasiswa. Halo teman-teman, adik-adik, saya masih merasa muda, jadi manggilnya teman-teman, adik-adik. Jadi saya selama di Solo Pos saya sudah 6 tahun, tapi saya malah lebih banyak di berita feature itu 4 tahun. Jadi lebih banyak daripada saya di berita-berita yang isinya deg-degan itu, yang saya bilang deg-degan karena nulisnya agak-agak keras alias hard news. Nah, kalau berita feature itu benar-benar jauh berbeda dibandingkan dengan berita strike ya. Jadi kalau teman-teman nonton berita strike itu informasinya lugas, jelas, terus langsung to the point, tidak diajak untuk refresh begitu. Tidak diajak untuk informasinya terkadang tidak lebih dalam, tapi kalau feature itu lebih dalam lagi. Jadi kalau strike news itu kadang-kadang bisa jadi adalah berita yang dia itu hari ini, kemudian dia tayang hari ini, tapi kalau feature berita yang 10 tahun yang lalu pun itu masih layak disebut berita karena dia lebih santai, jadi lebih rileks dan pembahasannya lebih tidak melulu yang sekarang-sekarang atau yang apa ya istilahnya up to date begitu. Dan bagaimana feature itu terbuat atau dibikin itu tidak harus berita yang seolah-olah yang harus mengungkap sisi yang humanisme. Kadang-kadang cerita yang semacam cerita-cerita yang ada humornya, pengalaman ojol, kemudian dia dapat duit, atau pengalaman ojol yang lucu-lucu, kadang-kadang itu bisa ditulis menjadi feature. Jadi nggak melulu yang ada sisi humanismenya, tapi kalau sekarang yang dicari itu biasanya yang ada sisi humanismenya, human interest-nya. Kalau orang yang nggak punya duit, kemudian dia ada yang ngasih, kalau yang sekarang kemarin kita yang viral ada Ferdian Paleka yang ngasih duit, yang ngasih sembako tapi ternyata isinya sampah, itu kemudian ada yang marah dan membalasnya dengan mereka bagi-bagi beneran sembako tapi malah ada duitnya. Nah, itu ada sisi human interest-nya di situ. Sebenarnya kalau kita lihat dalam tayangan paling begitu saja, tapi ketika digambarkan menjadi tulisan atau kita menulis dari sisi lain, katakan siapa saja yang mendapatkan bantuan itu, terus bagaimana dia berjuang di masa pandemi. Nah, itu bisa jadi sisi lain yang sebenarnya menarik untuk dibahas. Dan feature itu seperti itu. Jadi terkadang bukan apa yang ada di depan mata, tapi kadang agak sedikit mundur ke belakang, tapi juga tetap menarik untuk diberitakan. Gitu. Bahkan berita yang hard news itu bisa dibikin, ada sisi feature-nya ya Mbak. Misalnya corona gitu Mbak. Atau
kematian Didi Kempot kemarin. Itu bisa dibikin feature juga. Banyak sekali kalau Didi Kempot, kalau kita mau menuliskan karena dia ya tokoh yang sangat fenomenal, itu sisi feature-nya itu bisa digali banyak sekali. Misalnya dari bagaimana dia bermula dari seorang pengamen. Nah, dari sisi hidupnya dia dari pengamen, kemudian sebenarnya kan dia udah hits tahun 98 ya, tapi pada saat itu tidak di nasional, tapi cuma paling daerah-daerah yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin orang-orang perantauan yang dia asalnya dari Jawa Tengah karena dia kan bahasa Jawa. Dia juga pernah bikin single bahasa Indonesia tapi tidak terlalu booming. Nah, dari situ saja kita sudah dapat satu feature yang menarik. Belum lagi kalau kita bercerita bagaimana kemudian dia dikenal, bagaimana dia bikin satu generasi baru, Sobat Ambyar, Sad Boy, Sad Girl, yang itu kalau diceritakan bisa jadi cerita yang menarik yang lainnya lagi. Kemudian cerita yang lain, kemarin dia melakukan penggalangan dana yang sampai ambil berapa miliar, 7 miliar ya, itu bisa jadi cerita yang lain lagi. Terus kemudian bagaimana cerita dia dengan ayahnya kan seorang seniman juga, itu juga bisa jadi cerita yang lain, bagaimana dia dan saudara-saudaranya jadi seniman juga yang terkenal. Nah, itu bisa jadi feature yang lain lagi. Jadi lebih banyak sekali kalau berbicara feature karena lebih lepas gitu. Jadi tidak sekadar ada satu lingkaran. Kalau strike saya bilang satu lingkaran, feature itu bahkan bisa banyak sekali lingkarannya, bisa lebih lebar begitu karena dia mengambil sisi lain yang diceritakan yang mungkin tidak menarik kalau kita tidak membahasnya. Kemudian Mbak, bahasa yang digunakan dalam feature apa beda dengan strike news? Berbeda sekali kalau saya bilang. Kadang-kadang kalau kita terpaku pada bahasa Indonesia itu, kalau kebetulan di koran tempat saya bekerja, kalau bisa kamu pakai bahasa Indonesia yang PBI ya, atau sesuai dengan KBBI. Tapi kalau di feature lebih bebas, jadi boleh mencantumkan bahasa-bahasa Jawa tapi tetap ada ya terjemahannya. Kan kalau kita di Solo kan banyak sekali orang bahasa-bahasa yang terkadang kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu feel-nya kurang dapet gitu. Kalau misalnya seperti itu, dan itu lebih santai lagi. Kemudian kita boleh mencantumkan bahasa-bahasa yang tidak gaul. Kalau misalnya kita Sobat Ambyar katakan ambyar, kalau di bahasa Indonesia kan nggak jadi itu remuk, sobat remuk, beda lagi artinya. Jadi boleh lebih bebas seperti itu. Kemudian agak-agak ya gitu boleh, tapi ada keterangannya. Jadi nggak semua nggak semua orang kan tahu artinya, tapi kalau dikasih keterangan, oh artinya dia dapat ilmu baru begitu. Oh ternyata ada bahasa yang kayak gini. Nah, itu lebih rileks, lebih santai lagi, dan juga kalau strike itu kadang-kadang 5W1H itu kadang harus ada dalam satu paragraf yang ada di awal. Tapi kalau feature dalam 5W1H-nya itu di 3 paragraf itu juga boleh, karena kadang-kadang berita feature itu lebih menggambarkan laporan pandangan mata, kemudian juga menceritakan hal-hal yang lebih panjang begitu, lebih kalau saya bilang bertele-tele gimana ya, memang agak bertele-tele, tapi di situ penggambarannya kadang-kadang 5W1H itu ada dalam 3 paragraf, jadi nggak hanya pada 1 paragraf. Jadi lebih ringan lah bahasanya, juga lebih santai. Macam-macam feature itu ada apa Mbak, selain human interest seperti itu? Kalau saya bilang banyak sekali, jadi tidak itu saja ya. Kalau catatan perjalanan itu juga masuknya feature wisata, ya. Wisata itu sudah masuk feature. Terus kalau kita berbicara feature profil itu juga feature kalau menurut saya. Prestasi seseorang. Prestasi, bagaimana kiprahnya itu juga feature. Kemudian ya boleh nggak ya kalau kita sebut ya semacam infotainment itu. Tapi ini yang lebih berbobot ya, tidak hanya sekedar gosip ya, tapi kayak Didi Kempot itu kan sebenarnya dia kalau dituliskan itu kan dia adalah seniman, dan beritanya itu akan lebih banyak feature-nya daripada dia bikin hard news. Kalau menurut saya begitu, karena dia lebih santai, lebih relax begitu. Tapi kemarin waktu dia meninggal kan langsung jadi breaking news begitu. Nah, penulisan feature itu membutuhkan waktu yang sedikit agak lama daripada strike news. Iya, menurut saya begitu, karena menyusunnya kata-katanya itu kita pasti akan lebih pemilihan katanya juga. Kalau hard news kan seorang pria ditemukan langsung misalnya ada narasumber yang dia ngomong, kita langsung bisa ngetik. Tapi kalau feature
ada diintaskan dulu, kadang-kadang mikir oh iya tadi ada ini, oh iya. Kalau misalnya saya sendiri kan saya lebih banyak banget nulis catatan perjalanan, saya lebih banyak memikirkan oh lebih runtut, oh iya berarti tadi saya lewat sini dan itu terkadang memang kalau dibilang lebih sulit, memang lebih sulit karena kadang-kadang ada detail-detail di situ yang kita harus tahu sendiri. Oke. Yang detail-detail itu Mbak, misalnya Mbak Nana pernah liputan kemana? Misalnya kalau saya mendaki Gunung Lawu nih, kalau saya mendaki Gunung Lawu sebenarnya ceritanya akan selesai satu paragraf. Saya mendaki Gunung Lawu tanggal ini begini, saya pulang begini, 7 jam turun-turun begini, udah selesai 1 atau 2 paragraf. Tapi saya harus menceritakan apa saja yang saya temui di sana, misalnya bagaimana berapa pada saat itu saya berapa rombongan, kemudian jarak antara pos 1 dan pos 2 seperti apa, berapa lama saya ketemu apa saja, ada di situ ada tanaman apa saja, kan di situ terkadang kalau memang bukan orang yang dia tertarik untuk mendaki ya dia akan skip, tapi kadang ada orang yang memang mencari, dia pengen naik ke gunung ini tuh berapa lama sih sebenarnya. Nah di situ yang jadi semacam detail-detail yang penting dan itu sebaiknya ada di feature. Berarti feature itu apa yang kita lihat, apa yang kita iya, pandangan mata dirasakan, mencium bau gitu juga. Iya, kadang-kadang iya boleh. Oke. Sebagai intermezzo ya, Mbak Nana ini kan udah sekian tahun menulis feature dan beliau ini menang Mbak berbagai kemarin kemarin sih saya tahun 2018 Anugerah Pewarta Wisata Indonesia itu juara ketiga itu nasional. Dari Kementerian Pariwisata. Sebelumnya ada sih tapi bukan yang tulisan feature. Oke. Apa yang didapat dari menulis feature kalau Mbak Nana khusus perjalanan wisata ya? Itu apa Mbak yang didapat? Jadi lebih menghargai perjalanan itu sendiri. Kadang-kadang kita kan dan juga tidak melulu sebagus apa yang dibayangkan atau diceritakan orang. Jadi kalau misalnya kita mau kemana begitu kan kita pasti bayangannya kita dapat di Instagram bagus banget, tapi ternyata sampai sana udah kayak begitu, atau tiba-tiba hujan deras dan sebagainya, atau pengennya sih begini tapi ternyata begitu udah. Dan tapi kita kan sudah mau nggak mau harus jadi tulisannya. Gimana ya kita bisa bikin cerita itu jadi menarik? Sebenarnya sih misalnya kalau sekarang kan yang jadi saya pernah ke bekas tambang, di situ kan jadi tempat wisata. Sebenarnya kalau di foto itu bagus banget. Saya nggak tahu apakah ini memang pinter-pinternya fotografer atau bagaimana. Itu saya ke sana tuh ternyata biasa aja. Tapi kan saya sudah sampai di sana. Saya harus tulis dong. Nah itu kadang-kadang saya bingung, saya mau ngambil seperti apa gitu. Tapi ternyata memang kalau dinikmati, oh ternyata itu yang jadi beda. Jadi itu yang menurut saya bikin kenapa tidak seindah kelihatannya, tapi tetap harus bikin jadi cerita. Nah itu dia. Ada pengalaman buruk saat? Sering sekali. Apalagi kalau ke tempat-tempat wisata yang di sana di Google Maps itu dia jauh. Terus tiba-tiba kita mau ke situ sinyal hilang. Nah, terus tiba-tiba belum sampai tempatnya udah hujan deras. Tersesat. Kita dilewatkan jalan yang benar-benar serem, dilewat di tengah karena kan kalau kita benar-benar ke daerah yang baru itu kan kadang nggak hanya ada perkampungan yang bisa ditanya, tapi di situ cuma ada kita dan kita mau ngandelin Google Map, tiba-tiba dilewatin tengah kuburan, dilewatin tengah sawah, dan wah itu benar-benar pengalaman saya yang aduh ya kayak gitu deh. Oke. Karena feature itu harus mendeskripsikan secara detail ya Mbak. Itu berarti panjang tulisannya itu lebih panjang daripada strike news ya. Otomatis seperti itu ya. Otomatis seperti itu. 2.500 karakter sampai 4.000 ya kalau saya di koran kan. Itu apa hanya deskriptif atau gimana? Ada tambah lagi. Apa saja informasi yang didapat bisa masuk di situ kalau menurut saya. Oke. Sebagai gambaran, feature itu kalau di TV misalnya, kalau di koran kan tadi tulisan-tulisan. Kalau di TV misalnya itu liputan feature itu My Trip, My Adventure, buka mata, ya. jenisnya ya. Si Bolang itu juga itu feature. Terus apa yang populer ya? Pamen yang piknik-piknik kuliner kayak gitu feature. Itu. Jadi
Kalau di TV kita hanya melihat gambar, oh pedas, asin, ini ada apa-apa. Lah nek di koran itu ditulis. Ya gitu. Terus kalau My Trip My Adventure batunya licin atau kedalamannya sekian. Kalau di TV cuma diomongkan dan digambar, kalau di tulisan ditulis. Makanya lebih panjang kalau di tulisan. Lebih panjang dan menggambarkannya mungkin dari ujung kepala sampai ujung kaki kayak gitu. Kalau apapun feature, meskipun ini feature kita lebih santai, tapi kita harus tetap memilih yang mau diambil itu apa. Jadi kalau kemarin teman-teman hard news harus ada angle, harus ada ini feature itu juga sama. Cuma lebih santai, kita lebih bebas ngambilnya. Itu sama juga, mau ngambil yang dari sudut pandang yang mana, terus alurnya juga kronologis, itu juga harus ada. Kemudian juga konteksnya, apakah ini kita kasih pemahaman seperti ini atau kita mau ngapain sih sebenarnya dengan tulisan itu. Kemudian juga fokus dari tulisan itu juga harus ada. Jadi nggak melulu kalau feature terus bebas mau diapain, tapi harus ada itu juga. Jadi pembaca itu tahu gitu mau dibawa kemana di tulisan atau di tayangan yang itu. Susah nulis feature atau strike? Susah nulis feature, kadang kalau nulis feature 2 jam gitu baru selesai, strike 30 menit jadi. Feature tuh kadang apa meneh ya, oh iya gitu. Kadang perlu juga ada catatan kecil lah, apa, oh berarti tadi biar nggak lupa, oh ini tadi gitu. Kadang kalau strike kan saking informasinya itu sudah sering kita dapatkan, kalau kejadian ya, itu udah tercatat di sini, otak udah jadi, ngetik udah bisa jadi gitu. Tapi kalau feature kadang-kadang ada detail-detail kecil yang kalau kita nggak catat nanti kita bisa miss atau hilang pada saat nulis. Oke. Ada tempat nulis feature yang bebas gitu nggak sih Mbak? Maksudnya blog atau apa? Oh ya, teman-teman di Kompasiana itu. Kompasiana. Ya itu menurut saya banyak yang feature, karena kalau dia menulis hard news sepertinya nggak banyak klik ya, karena di situ kan jurnalisme warga, jadi mayoritas mereka pasti cerita soal apa yang didapat gitu. Mungkin ada juga opini di situ, tapi saya rasa banyak juga yang menulis feature. Blog wisata itu pasti feature yang ditulis. Kemudian kalau mahasiswa nulis apa kalau feature? Kalau feature mahasiswa apa ya? Lebaran di rumah saja. bisa tuh, ngapain aja, ngabisin kuota berapa, nggak menarik sih. Tapi kalau misalnya ceritanya itu dia ketemu sama tetangga di samping rumahnya, dia kan anak-anak sekolah tuh, dia anak sekolah, dia nggak punya kuota, akhirnya dia harus nebeng tetangga. Itu sebenarnya kalau kita lihat itu hal yang biasa, tapi kalau jadi berita tuh menarik loh. Betapa kita tuh sinyal ada masalah di situ, betapa ternyata di Indonesia, bahkan misalnya di Solo katakan, ada orang-orang yang dia bahkan susah banget untuk dapat sinyal internet, bahkan di kota gitu, apalagi yang di desa. Yang kemarin ada cerita yang miris kan, ada mahasiswa dia meninggal dunia karena dia nyari sinyal kan. Iya. Yang di saya lupa. Itu kalau kita jadi strike itu bisa langsung jadi strike, bisa jadi langsung mahasiswa meninggal karena dia mau kirim tugas. Udah selesai beritanya. Tapi kalau kita jadi feature itu bisa lebih dalam lagi. Kenapa mahasiswa itu bisa nggak dapat? Kenapa harus mencari sinyal begitu? Apakah tugasnya terlalu susah? Bagaimana kalau ternyata selama ini sekolah di rumah itu ternyata adalah juga privilege. Ada yang ternyata dia satu rumah handphonenya satu. Itu ternyata ada masalah yang bisa dikupas di situ. Tapi kalau jadi strike ya begitu-begitu aja. Tapi kalau jadi feature itu akan lebih jadi cerita yang mendalam begitu. Berarti cerita mahasiswa masing-masing di rumah, kuliah di rumah ini juga bisa jadi feature. Bagaimana penderitaan kalian di rumah itu bisa ditulis ya, berarti ya? Oh iya, kalau kemarin saya ngobrol sama salah satu kampus juga, dosennya itu ternyata mahasiswa itu juga yang nggak boleh pulang, kan mereka nggak boleh pulang ya, mereka masih di kos-kosan, transferane wong tuane sithik, mereka harus beli kuota, tapi mereka pengen cari wifi nggak boleh kumpul-kumpul. Terus akhirnya mereka mencari cara gimana biar hemat kuota itu kan. Saya ternyata bingung juga. Oh ternyata bahkan untuk beberapa orang yang katakan mereka, kalau kita melihat mahasiswa kan mampu gitu,
kuota itu juga menjadi barang yang mahal. Jadi itu menurut saya itu bisa jadi feature yang menarik teman-teman. Feature emang biasanya mencari sisi lain dari fakta yang ada di lapangan. Jadi mahasiswa kuliah daring seperti ini harus ada sisi lain. Ternyata kuotanya habis 100.000 padahal dapat jatah 50.000. Akhirnya saya harus jualan apa gitu atau apa ya. Itu kan bisa jadi. Atau saya harus nebeng wifi tetangga, atau saya harus sama teman-teman patungan untuk beli modem atau bagaimana lah. Itu pasti ada cerita yang menarik. Tapi bagi yang nggak nggak terbiasa menulis, itu tetap susah ya, Mbak? Biasanya Seperti menulis buku harian katakan. Tapi nanti bahasanya ketika seperti menulis sebenarnya begini atau ya katakan seperti menulis buku harian ya. Tapi ketika menulis feature kan nanti ada bahasa-bahasa yang diubah. Tapi pada saat awal memulai seperti nulis buku harian aja, apa yang dirasakan, bagaimana misalnya mulai dari kan kita pasti dari awal mau menulis kita akan menulis apa ya? Oh iya, dek wingi tugasnya ngenteknya 500 MB gitu. Atau kemarin pertemuan Zoom itu aku pernah habis sampai 1 GB. Padahal kuotaku cuma 12 GB. Nah, katakan itu kan bisa jadi awal tulisan. Kemudian sesudah itu dia bisa bikin cerita yang lain, tetek bengeknya di belakang gitu. Secara jurnalistik ada kaidah sendiri nggak menulis feature ini? Sama harus ada 5W plus 1H. Tidak ada beda, harus ada itu 5W 1H itu harus ada kalau mau disebut sebagai produk jurnalistik. Pakai data itu boleh ya feature? Boleh. Berbasis data itu? Boleh. Misalnya di dalam katakan satu kelas ada 40 yang kita bikin siapa yang ternyata dia selalu tidak pernah ikut karena dia itu kan kita ada berapa persentasenya di situ. Nah, kemudian dari data itu kita olah, ternyata yang tidak pernah ikut meeting Zoom katakan kenapa alasannya. Nah, itu udah jadi berita yang menarik sebenarnya. Bahkan memang tidak menarik untuk katakan kita akan pesimistis, apakah ini menarik untuk orang lain, tapi ini menarik juga untuk teman-teman yang lain ternyata, dan siapa tahu nanti bisa bikin kepedulian yang lain tuh meningkat. Oh, ternyata kayak gak tahu melu meeting Zoom mergone gak duwe kuota atau seperti itulah. Ada nggak pemilihan angle, Mbak? Kalau feature ya? Angle bebas, tapi itu angle itu bisa dipilih dari yang paling menarik, karena kalau setidaknya menarik buat kamu itu juga menarik buat yang baca. Kalau ternyata dia menilai kita agak apik ya wes golek angle liyane. Ketika wisata kemana? Kalau misalnya luar negeri sombong. Kemarin saya terakhir sebelum pandemi corona itu saya kan ke Myanmar tuh. Nah, itu benar-benar pada saat itu saya waktu ada di sana, saya itu baca bagaimana Wuhan di lockdown semuanya itu, terus ada yang meninggal itu waktu itu baru tercatat sekitar itu bulan Januari, pertengahan Januari itu belum ada belasan yang meninggal. Itu saya waktu itu saya sudah baca, tapi Myanmar kan lumayan deket tuh dengan itu belum ada apapun. Kalau misalnya orang cerita, semua orang banyak orang yang sudah pernah ke sana, tapi ketika di situ saya menceritakan bagaimana ketika saya ke Myanmar pada saat Wuhan seperti itu, kemudian saya sampai di Indonesia, benar-benar ketika saya benar-benar landing di Surabaya, saya landing di Surabaya, kemudian saya buka berita. Ternyata pada saat saya pulang ke Surabaya, Myanmar itu baru mulai menerapkan protokol COVID. Meskipun belum lockdown, tapi itu bisa jadi cerita menarik karena saya benar-benar bisa lepas dari itu. Saya pulang, saya sampai di Indonesia, ternyata di Myanmar baru mulai. Artinya ketika saya selisih sehari aja saya menunda kepulangan saya di Myanmar, mungkin saya nggak tahu apakah saya nanti akan kena lockdown atau mungkin saya akan kena protokol itu juga. Karena saya warga negara asing. Nah, jadi di situ adalah cerita yang menurut saya lebih menarik di situ daripada saya cerita saya ke Myanmar ngapain aja. Karena kalau saya ke Myanmar ngapain aja kan angle-nya udah banyak orang yang bahkan mungkin 10 tahun yang lalu mereka udah kesana dan udah ngapain aja. Tempat-tempatnya juga sama kan.
tapi ketika cerita itu. Nah, bagaimana kemudian juga responnya pemerintah di sana pada saat itu lebih menarik lagi begitu. Jadi angle-nya yang lebih detail dan lebih apa ya gitu ya. Jadi mencari sisi yang lain dan yang lain lagi. Jadi lebih apa ya, lebih susah memang, tapi harus. Oke, feature itu berita ringan, soft news, tapi nulisnya lebih sulit daripada hard news atau strike news. Mbak, ada tips agar bisa nulis feature dengan baik? Endapkan sesuatu. Kalau mau menulis feature itu harus dipikirkan. Kita mikir untuk beraba-raba, aku mau nulis apa ya, misalnya tadi ketemu di jalan, ketemu dengan orang yang apa, yang tidak punya, kemudian ada yang ngasih begitu, kita cari angle apa ya. Kalau ada orang yang kaya ngasih orang yang miskin itu udah biasa banget, tapi cari apa ya, jadi diendapkan dulu, dipikir dulu mana yang lebih menarik, baru nanti dituangkan. Kalau perlu pada saat menulis itu benar-benar kita sedang tenang, tidak terburu-buru deadline, tidak sedang dikejar apapun. Jadi itu detailnya yang kita bayangkan atau kita gambarkan itu lebih nanti akan dibikin tulisan itu lebih banyak. Oke, Mbak, jurnalisme pada prinsipnya kan harus bermanfaat untuk masyarakat ya. Kalau piknik itu manfaat untuk masyarakat apa? Percaya nggak percaya, di Indonesia itu duit yang banyak masuk ke Indonesia itu dari wisatawan luar negeri. Oh ya, jadi kalau pariwisata boleh dibilang penting nggak sih pariwisata itu, bermanfaat nggak sih buat orang banyak? Tapi ketika ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Jadi ketika kemarin wisata itu sedang booming-boomingnya, Instagram sedang booming-boomingnya, itu banyak desa-desa itu yang akhirnya mereka juga penasaran untuk bikin, dan akhirnya duit itu masuk ke desa itu. Katakan desa itu awalnya adalah desa yang tidak punya, jadi saya dikatakan di satu daerah di situ kan awalnya kalau kita ngomong bekas tambang itu artinya bekas tambang yang ditutup, tidak ada uang lagi yang masuk. Tapi ketika masyarakat bisa mengolah dan ditata dengan bagus, akhirnya jadi duit dari mana aja, meskipun cuma bayar 2.000 dari desa sebelah, katakan wisata ke situ, duit yang masuk itu bisa untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi menurut saya kalau kita bilang lah wisata yopo gitu, itu di situ. Jadi itu bisa bikin geliatnya itu perekonomian, membangkitkan perekonomian desa. Itu kalau yang wisata yang di desa ya. Tapi kalau yang di negara Indonesia berapa devisa yang masuk karena wisata juga. Terus itu semacam promosi lah, meskipun selalu ada sisi positif dan negatif. Katakan kalau yang overexpose nanti akan seperti apa, tapi yang tidak underexpose juga seperti apa. Jadi menurut saya kalau sama-sama digali itu kita akan dapat manfaatnya. Itu dari situ. Oke, terakhir Mbak, jika mahasiswa pengen nulis feature, apa yang harus mereka lakukan awal untuk pemula? Pikirkan mau menulis apa dulu, katakan. Kalau memang mau menulis pengalamannya selama melakoni kuliah dari rumah, kuliah online, kendala-kendalanya, ya sudah itu saja. Jadi tidak perlu melulu yang berat-berat, harus kemana, harus begini, harus begitu, nggak perlu. Yang di hadapan mata kita juga bisa. Misalnya ternyata kita buka pintu di depan, ternyata ada anak-anak yang dia malah main-main begitu. Padahal kan dia harusnya di rumah. Kenapa dia nggak boleh keluar? Karena itu. Nah, itu bisa jadi berita lagi. Jadi nggak harus yang berat-berat. Ketemu di Facebook, ketemu status, kemudian oh ternyata ini menarik dan aku pernah mengalami ini, boleh. Pengalaman yang lalu boleh. Apa aja boleh. Jadi jangan udah fokus pada kudu sing ini, tapi sedikit saja. Satu pengalaman saja, kalau kita bisa menggambarkan jadi deskripsi yang banyak, itu bisa jadi feature. Jadi nggak harus yang melulu kudu semua tuh, nggak gampang. Makasih Mbak Nana atas kesempatannya. Demikian kuliah daring untuk kali ini, temanya feature, dan bagi mahasiswa silahkan menulis komentar, kritik atau saran atau pertanyaan kepada Mbak Nana di laman komentar di bawah ini. Kemudian komentar atau kritik atau saran Anda itu saya anggap sebagai presensi. Nanti kritik, saran atau pertanyaan
kepada Mbak Nana akan dijawab Mbak Nana langsung di kolom komentar juga. Iya. Ada salam-salam? Bingung. Oke, terima kasih. Selamat pagi.